Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'al 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin rahimakumullah, di antara amal ketakwaan adalah sebagaimana Allah firmankan di surah Al-Baqarah ketika Allah menyebutkan Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin. Di ayat ketiga surah Al-Baqarah Allah merincikan apa saja kriteria orang yang bertakwa itu. Di antaranya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Di situ Allah berfirman orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib dan kemudian mendirikan salat. Kita maklum bersama bahwa bulan Rajab ini dalam sejarahnya merupakan bulan diisrakan dan dimi'rajkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melalui peristiwa agung tersebut Allah Ta'ala mewajibkan, mensyariatkan salat yang mulanya 50 waktu menjadi 5 waktu. Ada banyak pelajaran daripada pendirian salat yang kita lakukan secara fardu 5 kali atau 5 waktu sehari semalam. Dalam kesempatan ini khatib ingin menyampaikan setidaknya ada 3 macam kesalehan yang merupakan hikmah daripada pendirian salat atau pelaksanaan salat. Yang pertama hadirin, bahwa dengan kita mengerjakan salat maka salat tersebut bisa membentuk diri kita, pribadi kita sebagai pribadi yang salih secara spiritual, di mana salat kita maklum adalah sebagai satu di antara ibadah, bahkan ibadah yang pokok. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang jelas dan tegas. Dalam Al-Qur'an surah Adz-Dzariyat ayat 56 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradih. Allah berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun illa liya'buduni. Dalam tafsiran demikian, melainkan supaya mereka untuk beribadah kepadaku. Ibadah ini adalah bentuk upaya media untuk mendidik dan membentuk karakter pribadi kita yang
taat, tunduk, patuh secara spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal manakala kita beribadah, hadirin, sebenarnya kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. As-shalah lughatan bima'na ad-du'a. Salat secara bahasa memiliki makna adalah doa. Maka ketika kita mendirikan salat yang 5 waktu maupun yang sunnah, sama dengan kita sedang bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu permohonan atau doa adalah bentuk kerendahan diri kita dan butuhnya kita kepada Allah taala karena kita tidak berdaya. Dalam konteks inilah kita sedang menggunakan jalur spiritual menuju Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Maka dari itu, salat yang kita kerjakan membentuk pribadi kita, pribadi yang saleh secara spiritual, individual melalui ritual ibadah salat. Hadirin rahimakumullah. Hikmah yang kedua, bahwa salat itu membentuk kita menjadi pribadi yang saleh secara emosional. Kita tentu memiliki emosional, memiliki energi yang berada di dalam jiwa kita, di dalam pribadi kita. Sudah semestinya pribadi kita pribadi yang saleh, pribadi yang cerdas secara emosional. Allah Ta'ala berfirman berkenaan dengan perintah salat. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45 Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim wal ma'na Allah alam bimuradi. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Seorang muslim manakala dia mendirikan salat dengan sebaik-baiknya, syarat dan rukunnya terpenuhi, yang sunnahnya ia kerjakan, pembatalannya ditinggalkan, makruhnya sedapat mungkin dihindari, maka dengan izin Allah dia akan menjadi pribadi yang saleh secara emosional. Emosinya akan baik sehingga dia tidak akan melakukan kedua hal ini, keji dan mungkar. Muncul pertanyaan, kenapa salat hanya mencegah pelakunya, menghindarkan orang yang salat hanya dari dua hal ini, keji dan mungkar? Jawabannya adalah karena berawal dari dua hal ini muncul kejahatan-kejahatan yang lain. Al-fahsya contohnya adalah kejahatan yang bertolak belakang dengan hati nurani. Al-fahsya adalah segala sesuatu yang bertolak belakang dengan hati nurani. Contohnya di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Kenapa? Innahu sesungguhnya zina kana adalah fahisha wa sa'a sabil. Di sini Allah menggunakan diksi fahisha, fahsya, keji, karena zina adalah perbuatan yang keji. Wa sa'a sabila, sa'a su artinya jelek, dan sejelek-jeleknya jalan atau cara. Banyak lagi tentunya perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang hati nurani, termasuk ghibah, termasuk fitnah, termasuk hasad atau dengki. Itu adalah perbuatan yang merupakan bagian dari al-fahsya, sesuatu yang bertolak belakang hati nurani. Maka orang yang sholat pribadinya akan soleh secara emosional. Termasuk mungkar. Mungkar adalah segala sesuatu yang bertolak belakang dengan hukum, utamanya hukum agama maupun hukum positif. Maka tidak benar kalau dia sholat tapi masih melakukan kejahatan, termasuk kriminalitas maupun korupsi. Bagaimana kalau ada orang yang melakukan sholat tapi ternyata masih melakukan keburukan-keburukan? Kata Imam Hasan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau menyebutkan, man sholat sholatan lam tanhahu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad biha minallah illa bu'dan. Barang siapa yang melaksanakan sholat lantas sholat tersebut tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka hanya akan menjadikan dirinya menjauh dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin salatnya benar, tapi pelakunya dalam melakukannya tidak benar, tidak sempurna, maka salat tidak bisa disalahkan. Sebagai contoh, usai dari salat Jumat ini atau dari satu acara di masjid atau di majelis taklim, lantas sandal atau sepatu kita hilang,
tidak elok dan tidak benar kita mengatakan dasar orang sholat tetap sholat tapi maling tetap maling. Ungkapan itu seakan-akan benar tapi keliru, karena menyalahkan sholatnya. Sholat tidak salah, yang salah adalah pelakunya dalam melakukan sholatnya. Maka itu sholat semestinya menjadikan kita pribadi yang soleh secara emosional. Yang terakhir hadirin, sholat menempa kita menjadi pribadi yang saleh secara sosial. Lihat dalam berbagai kesempatan ayat Al-Quran, Allah sering mendampingkan, memasangkan perintah sholat dengan perintah zakat. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, waqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikan zakatlah oleh kalian, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Zakat adalah bentuk atau isyarat ibadah secara sosial setelah kita mendirikan sholat yang merupakan secara saleh, secara individual. Tapi ketahuilah, sholat juga hendaknya didirikan secara berjamaah, seperti penghujung ayat ini, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Artinya hendaknya sholat secara sunnah, secara anjuran dikerjakan secara berjamaah. Bahkan secara isyarat sunnah kita saat menutup sholat dengan salam, di mana salam termasuk rukun sholat. Sunnahnya adalah menengok atau menoleh ke kanan ke kiri sebagai isyarat tebarkan kedamaian, sebagai bentuk pribadi kita saleh secara sosial. Semoga dengan penyampaian khutbah ini menjadikan kita bisa meningkatkan sholat dan menjadikan sholat dengan sebaik-baiknya ibadah dan berdampak positif kepada kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadima fa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulil ajmin. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih walal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih wal muslimina fi buladina hadha Indonesia wa fi buladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al bala wal ghala wal waba wal fitan wal humuma wa syada'id wa syarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul jiranil kuffari wal mubtadi'ina wal zalimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana wa ighfir lana dhunubana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.